Bab 328, Ibu Kota Para Dewa Bergerak. Pada saat ini, ke-10 pria yang memegang pedang besi besar berdiri diam dan menatap Xiao Chen dan Keke dengan tenang. Keke, berikan mereka setengah dari ramuan itu. Binatang kecil itu dengan enggan membuka surga yang hilang. Ruang pengobatan dipenuhi dengan botol dan toples, diletakkan dengan cara yang berantakan, dan bahkan ada banyak di lantai. Oh, tidak, semua barang bagus itu pasti telah diambil oleh kultivator tua kurus itu. Xiao Chen segera merasa ada yang tidak beres. Dia mengambil botol giok itu dan melihatnya dengan saksama. Dia menemukan bahwa sebagian besar kata-kata yang tertera di botol-botol itu adalah membangun fondasi, melindungi ramuan, melindungi bayi, dan seterusnya. Akhirnya, saya menemukan beberapa botol ramuan untuk memperpanjang hidup dan keabadian, tetapi semuanya kosong. Meskipun mereka menyalin ruang alkimia, ruang itu jelas tidak berguna dan hambar dan akan sangat disayangkan jika dibuang. Keke sangat kesal dan tampak bingung. Ia mengoceh untuk memberi tahu Xiao Chen bahwa ia tidak merasakan napas esensi spiritual dari lelaki tua itu tadi. Xiao Chen menyentuh kepalanya dan berkata, "Jangan marah. Kita sudah mendapatkan banyak hal. Orang tua itu pasti memiliki sesuatu seperti cincin antariksa atau gelang antariksa. Tidak masalah berapa banyak barang yang kita sembunyikan." Pada saat ini, tiba-tiba tercium aroma harum di halaman. Aroma itu membuat semua pori-pori di tubuh membesar, dan seluruh tubuh terasa sangat nyaman. Tercium aroma segar dari keempat kuali obat, dan terdengar suara angin dan guntur. Terlihat kilat menari-nari di sekitar kuali obat. Keempat tripod besar itu bergemuruh dan berguncang hebat, seolah-olah ada makhluk hidup yang berjuang di dalamnya. Keke telah memperhatikan keempat tripod besar ini sejak dia memasuki halaman, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Namun, pada saat ini, emosinya tiba-tiba meningkat, dan dia menyipitkan matanya dengan gembira, menunggu tripod besar itu tenang. Pada saat ini, Xiao Chen dengan tajam merasakan fluktuasi energi ruang angkasa. Pada saat yang sama, 10 pedang besi keluarga Dugu menebas ke udara pada saat yang sama. Ternyata lelaki tua kurus itu telah kembali. Ci. Meskipun dia berhasil menghindari serangan 10 pedang besi dengan kekuatan penuh, dia masih terpengaruh sampai batas tertentu. Dia memuntahkan beberapa teguk darah di tempat itu. Dia menatap kuali obat di halaman dengan enggan dan menghilang lagi. Ini benar-benar barang bagus. Xiao Chen yakin bahwa pil dalam kuali obat itu luar biasa. Alasan mengapa kultivator tua itu menunggu sampai Xiao Chen dan keluarga Dugu tiba sebelum pergi mungkin karena dia sedang menunggu ramuan dalam kuali obat disempurnakan. Rumor mengatakan bahwa sangat sulit untuk memurnikan ramuan bermutu tinggi, dan persyaratannya sangat ketat. Selain persyaratan yang sangat ketat pada bahan esensi spiritual, banyak faktor seperti lingkungan juga harus dipertimbangkan, dan tungku ramuan tidak boleh dipindahkan sama sekali. Ketika petir menghilang dan kuali obat menjadi tenang, Keke adalah orang pertama yang bertindak. Cahaya ilahi yang berwarna-warni menyapu, dan tutup kuali terbang menjauh. Keempat kuali setinggi setengah orang itu bersinar dengan awan merah muda, dan kabut tiba-tiba beriak keluar. Beberapa halaman dipenuhi cahaya, dan aroma menyegarkan menyebar. Area yang luas diselimuti aroma obat. Di dalam setiap kuali obat terdapat ramuan seukuran buah lengkeng, seluruhnya berwarna hijau zamrud, sebening kristal seperti batu giok, dan bergetar maju mundur seolah-olah mengandung kehidupan. Hanya satu pil yang dimurnikan dalam satu tungku, dan bahkan orang yang tidak tahu cara memurnikan obat dapat memahami bahwa ini adalah pil dewa kelas atas. Keke melompat ke dalam kuali besar dan es. Egera mengambil pil.
Ramuan yang berkilauan itu membuat tubuhnya tampak hijau zamrud. Ah! Binatang kecil itu berteriak kaget. Pilro itu benar-benar berjuang untuk terbang keluar dari cakarnya, mencoba menerobos udara. Si kecil buru-buru menyapu seberkas cahaya warna-warni, mengarahkannya ke udara, lalu dengan hati-hati menangkapnya kembali. Ini benar-benar pil ajaib. Pada saat ini, bahkan orang kuat pendiam dari keluarga Dugu pun mengungkapkan kekagumannya. Meskipun sekte mereka tidak bergantung pada benda-benda eksternal seperti esensi spiritual, mereka tertarik pada ramuan itu saat ini. Dua orang di antara mereka melangkah keluar, menembakkan dua sinar cahaya untuk membekukan dua ramuan di tangan mereka, bersiap untuk mempelajarinya secara terperinci. Yang tersisa berubah menjadi seberkas cahaya dan mencoba menerobos udara, tetapi ditangkap oleh Xiao Chen dan dipasang di telapak tangannya. Pil obat terbaik memiliki roh, itu pasti kualitas terbaik tanpa diragukan lagi. Pada saat ini, pertempuran di Istana Ilahi pada dasarnya telah berakhir, dan hampir sama saja jika sekte tersebut tidak sepenuhnya musnah. Xiao Chen membawa keke dan terbang ke angkasa. Meskipun istana kristal yang besar itu adalah harta karun setengah leluhur, dia tahu keterbatasannya sendiri. Itu adalah harta rampasan keluarga Dugu. Akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan banyak esensi spiritual. Hari ini mengejutkan dunia. Klan Dugu membelah istana ilahi dengan pedang besi mereka. Kekuatan tempur mereka yang dahsyat membuat semua kultivator di dua dunia berubah warna. Fondasi sekte besar di dunia kultivasi hancur di dunia manusia. Orang bisa membayangkan betapa bejatnya keluarga Dugu. Angin musim semi membuat pohon willow menjadi hijau dan bunganya berwarna-warni. Loyang terletak di pusat Kyushu. Kota ini telah bertahan dari perang yang tak berkesudahan dan telah ditetapkan sebagai ibu kota oleh beberapa dinasti. Kota ini merupakan satu-satunya kota besar di zaman kuno yang disebut sebagai ibu kota dewa. Pada musim semi ini ketika bunga-bunga bermekaran, festival peoni loyang dipadati orang. Ini bukan lagi sekadar peristiwa besar bagi dunia manusia. Banyak sekali master dari dunia kultivasi dan dunia keabadian juga datang ke ibu kota Dewa Loyang dan memulai tabrakan besar pertama. Loyang, ibu kota suci, sangat misterius di antara 9 provinsi dan dapat dikatakan sebagai sumber budaya manusia. Saya akan selalu menghargai warisan mulia leluhur kita di Heluo. Mitos dan legenda tak berujung yang ditinggalkan oleh Fuxi, Nuwa, Huangdi, Diku, Tang Yao, Yusun dan lainnya di zaman kuno sebagian besar berasal dari daerah ini. Awan bergerak ke segala arah, dan para penguasa kedua dunia berkumpul di sini. Apakah ini hanya untuk bertabrakan? Tentu saja tidak. Menurut legenda, pada zaman dahulu kala, saat Loi belum menjadi sebuah desa atau kota, tempat itu sudah merupakan tanah kuno misterius yang diperebutkan oleh dunia pada zaman prasejarah. Tidak hanya satu atau dua orang saja yang telah mencapai status dewa leluhur di sini. Hampir semua dewa leluhur telah meninggalkan jejaknya di sini. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan, tetapi para dewa leluhur itu akhirnya dipromosikan ke alam dewa leluhur setelah meninggalkan tempat ini. Acara akbar di Loyang menarik semua kultivator dari seluruh dunia. Saat ini, cerita tentang desa kuno Huangnitai telah lama beredar. Dikabarkan bahwa ibu kota Dewa Loyang merupakan asal-muasal Kyushu kuno, dan di sana terdapat kekuatan yang mampu melawan desa kuno Honghuang. Legenda mengatakan bahwa setiap musim semi ketika bunga-bunga bermekaran, kekuatan misterius akan berfluktuasi di tanah kuno Kyushu. Mudah untuk membayangkan mengapa peristiwa bunga peoni ini menarik begitu banyak perhatian. Ketika hal-hal menjadi menarik, tentu saja ada banyak tokoh terkenal di dunia. Para guru besar dari keluarga Hu, Sekte Matahari, Sekte Chan, dan
TJE tentu saja semuanya bergerak bersama-sama, dan para praktisi terkemuka dari semua sekte kultivasi utama tidak akan melewatkan acara akbar seperti itu. Di pegunungan Taihang, ratusan mil jauhnya dari ibu kota Dewa Kota Loyang, Xiao Chen sedang berlatih menyendiri di sebuah lembah. Dia telah memurnikan ramuan dan mendewakan 7 titik akupuntur utama. Setelah membagi hasil rampasan dengan Keke, dia menggunakan saripati spiritual di kebun herbal sebagai panduan untuk mendewakan 4 titik akupuntur utama satu demi satu. Inti sari kehidupan menjadi lebih kuat, 72 titik akupuntur utama bersinar terang, dan pembuluh darah ilahi yang padat menjadi lebih sempurna. Xiao Chen merasa bahwa dirinya memiliki potensi tak terbatas yang tampaknya siap meledak kapan saja. Dia telah berlatih dengan tenang selama lebih dari 10 hari, menunggu tibanya titik terendah alam nirvana. Namun, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Dia jatuh ke dalam kondisi yang sangat seimbang, dan setiap penurunan kecil dalam kultivasinya akan terisi kembali. Dia jelas merasakan bahwa masa-masa sulitnya telah tiba, tetapi tingkat kultivasinya tidak turun sama sekali. Seolah-olah ada harta karun dengan kekuatan tak terbatas yang mengisi kekosongan masa-masa sulitnya. Setelah merenung dalam diam, Xiao Chen merasa bahwa semuanya berhubungan dengan 72 titik akupuntur yang didewakan. Mereka memastikan keseimbangan tubuh bela diri, mengisi kembali energi saat menurun, dan terus-menerus mengairi tubuh bela diri yang terpuruk. Memiliki sumber kekuatan seperti itu sungguh merupakan berkah bagi Xiao Chen. Baginya, alam nirvana bagaikan masa yang sulit tanpa masalah. Kalau ada yang mau memanfaatkan ini untuk berkomplot melawan dia, pasti akan ada kejutan. Binatang kecil seputih salju Keke sedang tidur nyenyak. Setelah memakan ramuan itu, ia mengalami perubahan aneh. Bahkan ada bintik-bintik warna emas beriak di antara bulunya yang seputih salju. Xiao Chen membangunkannya dan berkata, "Ayo pergi ke Loyang. Anak kecilmu terlalu banyak makan. Bahkan bulumu tidak lagi seputih salju, tetapi sudah belang-belang." Keke tiba-tiba duduk tegak, menatap tubuhnya dengan curiga, lalu berguling-guling dengan gembira di rumput. "Apakah kamu masih senang?" "Ya." Binatang kecil seputih salju itu tersenyum, matanya yang besar menyipit membentuk 2 bulan sabit, dan dengan bangga membusungkan dadanya, memberi tahu Xiao Chen bahwa ia tumbuh perlahan-lahan. Menurut hewan kecil itu sendiri, warnanya hitam saat lahir, dan kemudian berubah menjadi putih salju. Wajar saja jika warnanya berubah menjadi keemasan sekarang. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa. Keke bergumam gembira, lalu mencabut pohon suci warna-warni itu dari surga yang hilang, seraya menunjuk ke arah daun giok hitam, daun giok putih, daun giok emas, daun jasper, dan seterusnya. Xiao Chen sangat terkejut. Pohon suci itu memiliki 7 warna. Bukankah ini berarti si kecil harus mengalami 7 transformasi? Setelah 2 kali transformasi, dia berhasil mengusir dewa setengah dewa itu. 7 kali transformasi sungguh tak terbayangkan. Binatang kecil itu berguling-guling di antara bunga dan tanaman, lalu menggerakkan tubuhnya terus-menerus dengan suara mendesing. Ia secepat kilat, dan dengan mudah melintasi ruang seolah-olah sedang berjalan santai di taman. Ia tidak lebih lambat dari Xiao Chen, yang kecepatan 8 fasenya juga meningkat setelah memasuki alam nirvana. Tetapi dari sudut pandang manapun, ukurannya tidak bertambah. Namun, binatang kecil itu sangat tidak biasa. Dengan perubahan sekecil apapun, kekuatannya meningkat pesat. Sepertinya kita perlu mengunjungi sekte-sekte kultivasi utama itu lebih sering. Xiao Chen berdiri dan berkata, "Orang-orang itu selalu ingin menghancurkanku. Tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Kita perlu mengunjungi mereka lebih sering." Sebagai tanggapan,
Keke mengangkat kedua tangannya sebak. Ai tanda setuju dan mengangguk dengan penuh semangat. Ibu kota suci kota Loyang sangat megah dan menakjubkan, dengan tembok kota yang tebal dan tinggi. Dari kejauhan, kota ini tampak seperti tembok besar, megah dan memancarkan keagungan. Di dalam kota, jalan-jalan ramai dengan mobil dan orang, dan ada toko-toko yang berjejer di kedua sisi jalan, memperlihatkan suasana kemakmuran. Setelah Xiao Chen membawa Keke ke kota, dia tiba-tiba merasakan platform lumpur kuning bergetar. Mungkinkah rumor di luar itu benar? Apakah ada kekuatan di sini untuk melawan desa kuno? Dalam hal ini, ia harus menyelidiki lebih jauh. Pada saat ini, banyak kultivator di berbagai tempat di ibu kota ilahi sedang mengadakan pertemuan mereka sendiri. Di sebuah taman, Hai Yunsui menyelenggarakan jamuan makan untuk Ye Tian, Fang Tianqi, dan yang lainnya. Mereka duduk di paviliun yang menghadap ke danau dan saling bertukar berbagai rumor tentang kota Loyang. Semuanya ingin mendapatkan sesuatu dari ibu kota kuno ini. Selama platform lumpur kuning itu ada, Xiao Chen dan yang lainnya akan abadi. Fang Tianqi menghela nafas. Saya harap kita bisa mendapatkan sesuatu di sini. Dua sinar cahaya menyilaukan keluar dari mata Ye Tian. Hai Yunsui berdiri di antara paviliun, melihat ke danau kecil, dan berkata, aku tidak tahu apakah dia akan datang ke sini. Meskipun Huang Nitai melindunginya pada saat kritis, masih ada celah. Bahkan jika kita tidak bisa membunuhnya, kita harus tetap merencanakan untuk melawannya. Petik 2. Bagaimana menantangnya di konferensi pertukaran dua dunia ini, dan kemudian membiarkannya menginjak mayat raja generasi muda untuk pindah ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan terlalu pesimis. Xiao Chen membawa Keke ke beberapa area bunga utama satu demi satu untuk menyaksikan bunga Raja Peoni yang berwarna-warni dan menyala-nyala. Tepat pada saat itu, terdengar tawa ringan di belakangnya. Seorang gadis bertelanjang kaki datang menari, secantik dan seringan peri, gaun hitamnya berkibar tertiup angin, pinggangnya yang lembut bergoyang lembut, jari-jari kakinya yang kristal berkilauan dengan kilau yang mempesona, dan wajahnya yang cantik penuh dengan senyuman. Yao Yao, Xiao Chen mengenalinya sekilas. Dia adalah gadis iblis kecil dari istana iblis surgawi. Dia tidak menyangka bahwa hampir semua kenalan lamanya telah datang ke dunia manusia. Yao Yao melayang mendekat seperti angin musim semi, memperlihatkan sikapnya yang lincah dan lincah, dengan senyum menawan di wajahnya, yang sangat mempesona dan menawan. Dia terkekeh dan berkata, kamu sangat berani sehingga berani datang ke ibu kota Dewa Loyang. Apakah kamu tidak takut para pahlawan dunia akan menenggelamkanmu dengan air liur mereka? Xiao Chen tersenyum, tetapi tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia bertanya, wanita tanpa sepatu, aku telah memenggal kepala iblis besar. Apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam leluhurmu? Leluhur itu baik-baik saja, dendam apa yang harus kumiliki? Gadis iblis dari istana iblis tersenyum cerah, matanya yang besar berair, dan dia sangat menawan. Lalu, apakah ada yang ingin kau bicarakan denganku? Kau benar-benar bodoh, kau tidak romantis. Tidak bisakah aku berbicara denganmu jika aku tidak punya sesuatu untuk dilakukan? Yao Yao memutar matanya ke arahnya. Kurang dari setengah kaki darinya, aku bisa mencium aroma segar dan merasakan kilau berkilauan di kulitnya yang seperti batu giok. Dia benar-benar wanita yang menawan. Keke mengedipkan matanya yang besar, menatap wanita cantik dan mempesona ini dengan rasa ingin tahu, yang membuat Yao Yao tertawa kecil. Tentu saja, dia tahu betapa kuatnya binatang kecil ini, tetapi dia sama sekali tidak takut. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya yang halus kepada Keke, sambil berkata, biarkan adik mencubit. Mengusap,
dan memelukku. Mencubit, mengusap, dan memeluk, itu benar-benar terlalu menakutkan bagi binatang kecil itu. Ia belum menjadi musuh, jadi ia tidak bisa benar-benar menyerang. Ia melesat ke samping, matanya terbuka lebar, menatap Yao Yao dengan waspada. Xiao Chen. Jin Sanyi yang malang dan gagap muncul dan menghilang secara misterius, dan tanpa diduga bertemu dengannya di sini lagi. Kau masih berani ikut bersenang-senang. Meskipun orang ini berbicara dengan Xiao Chen, matanya menatap lurus ke arah Yao Yao. Dalam arti tertentu, dia sama sekali mengabaikan Xiao Chen. Yao Yao melirik Jin Sanyi dan berkata, "Dasar gagap kecil, kau sedang berbicara dengan adikmu." Ya, aku sedang berbicara dengan Xiao Chen. Kalau begitu putar kepalamu 60 derajat. Oh, meskipun pria malang itu memalingkan kepalanya, tatapannya seperti kait, masih menatap Yao Yao. Jin Sanyi akan pergi ke kebun bunga peoni di depan. Konon, beberapa kultivator muda dari dunia keabadian berkumpul di sana. Ayo, aku akan pergi bersamamu untuk melihat. Xiao Chen dengan lembut menamparkan Jin Sanyi yang matanya bengkok, untuk membangunkannya. Sebenarnya aku juga ingin ke sana. Yao Yao mengikutinya. Taman bunga peoni meliputi area yang luas dan dipenuhi bunga-bunga kerajaan yang indah. Beberapa bunga peoni sangat langka. Bunganya sebesar wastafel, dengan kelopak yang ditumpuk berlapis-lapis. Wanginya yang menyegarkan dapat tercium dari jarak jauh. Bunga-bunga ini benar-benar eksotis. Xiao Chen melihat Liu Mu di sini dan melangkah mendekat. "Mengapa kau keluar dari desa kuno?" "Tidak apa-apa. Aku punya cara untuk melindungi diriku sendiri." Selain Liu Mu dan Jin Sanyi, Xiao Chen juga melihat beberapa wajah yang dikenalnya di sini, termasuk Jue Dao, Huo Niao, dan Samo. Xiao Chen telah menjadi terkenal di seluruh dunia baru-baru ini, dan orang-orang di dunia abadi terkejut melihatnya. Ada beberapa orang lain yang tiba di Taman Bunga Peoni pada saat yang sama dengan Xiao Chen dan teman-temannya. Di depan ada seorang wanita yang segar dan anggun seperti salju di pohon bunga. Dia datang dengan ringan, halus, dan wajahnya yang cantik membuat bunga peoni di sekitarnya tampak pucat jika dibandingkan. Suan-suan kecil telah menjadi lebih cantik lagi. Dia sangat menyedihkan. Yao Yao terkekeh dan menggoda Peri Jianzai, berkata, "Kemarilah dan duduklah di sini. Aku akan memperkenalkan seorang pria yang baik kepadamu." Ketika dia mengatakan ini, dia melirik Xiao Chen. Peri Jianzai suan-suan tidak marah. Dia berjalan dengan tenang dan duduk tidak jauh dari situ. Xiao Chen menatap seseorang di belakang suan-suan. Pria itu berambut pirang dengan tatapan seperti penipu. Xiao Chen merasa sangat mengenalnya. Tiba-tiba dia teringat bahwa orang itu bernama Toti. Dia pernah bertemu dengannya di Hindu. Dia ditangkap oleh Jin Sanyi dan diberikan kepada Linglong dan Tutu, dua gadis lolita. Namun, yang sebenarnya dikhawatirkan Xiao Chen adalah bahwa ia mendengar bahwa Dewa Matahari Suci menjadi anak haramnya setelah reinkarnasinya. Orang ini tidak disembunyikan oleh Sekte Matahari. Apakah dia tidak takut orang lain akan mengkritiknya dan merusak martabat Dewa Matahari Suci? Haruskah kita mengurus bos murahan ini, Dewa Matahari Suci, dan membayar hutang darah kultus matahari? Sebelum Xiao Chen sempat berbicara, Jin Sanyi melambaikan tangan ke arah Toti dan berkata, "Toti, kemarilah. Kakak ingin bicara denganmu." Bab 329 Aku tak terkalahkan. Rambut panjang keemasan Toti tampak bergelombang. Ia tampak suci dengan sedikit kesombongan, dan temperamennya yang seperti penipu terlihat jelas. Tidak, jangan coba-coba bersikap lebih keren dariku.
Aku akan selalu menjadi legenda bagimu. Jin Sanyi melambaikan tangan ke arah Toti dengan arogan, dan berkata, kemarilah dan beri penghormatan kepadaku. Bawa bajingan ini keluar dan potong-potong dia dan berikan dia pada babi. Toti memasang ekspresi serius di wajahnya, dan berkata kepada Samo yang tidak jauh darinya, aku adalah Bapa Suci Matahari. Sial, kau lebih terus terang dari kakakmu. Jin Sanyi melirik Toti dan berkata, tunggu saja dan lihat, dasar orang kelas 2. Toti diikuti oleh banyak orang, semuanya adalah ksatria dari Sekte Matahari. Bagaimanapun, dia sekarang adalah Bapak Matahari nominal. Meskipun dia tidak begitu dihormati oleh para petinggi Sekte Matahari, statusnya tetap ada. Jika dia dipermalukan di depan umum, seluruh Sekte Matahari akan kehilangan muka. Saya di sini untuk menyampaikan pesan kepada kalian semua. Peri Hai Yunsue ingin mengundang rekan-rekan yang luar biasa ke sebuah pesta di Taman Mingyue. Toti melirik Jin Sanyi dan berkata, orang gagap dan hewan peliharaan tidak diizinkan masuk. Jin Sanyi menyipitkan mata bunga persiknya dan berkata, bukankah ini sejelas kutu di kepala Ertusi? Burung, rambut. Tidak seorang pun dapat menghentikan saudara, kemanapun dia ingin pergi. Tidak jauh dari sana, wajah Ertusi Bosi berubah sedikit hijau, dan dia menatap tajam ke arah Jin Sanyi. Orang lain yang tidak puas dengan ini adalah si kecil Keke. Ia mengerucutkan bibirnya, dan dengan sekali hentakan, ia membuang setengah potong kue lengket yang sedang dimakannya, langsung ke rambut panjang kemasan Toti, yang begitu lengket hingga ia tidak bisa menyingkirkannya. Ini adalah penghujatan terhadap Dewa Matahari yang kudus. Menghina saya berarti menghina Dewa Matahari yang kudus. Turunkan itu untuk saya. 2 orang dari Ksatria Matahari datang, mengangkat Toti dan berjalan pergi, tidak memberinya kesempatan untuk berteriak. Apa kau bercanda? Penguasa di belakangmu bahkan memenggal kepala Dewa Matahari Suci. Sekarang dia mungkin bersiap untuk membunuh lelaki tua murahan ini, Dewa Matahari Suci. Jika kau terus mengeluh di sini, kau mungkin akan mati tanpa tahu bagaimana caranya. Xiao Chen memandangi punggung Toti dan berkata kepada Jin Sanyi, sebagai ayah dari Dewa Suci Matahari, ini adalah tipu muslihat yang baik. Bisakah Anda menangkapnya dan melatihnya dengan baik dan menjualnya? Itu. Petik 2. Saya tidak berencana untuk menjual pria kelas 2 itu dengan harga tinggi. Anda benar-benar takut akan kekacauan di dunia. Xiao Chen tahu apa yang direncanakan gadis iblis itu, dan senang melihatnya membuat keributan besar. Liu Mu, Xiao Chen, Jin Sanyi, Jue Dao, Bo Si, Huo Niao, Samo, Yao Yao, Suan Suan dan yang lainnya berjalan menuju Taman Mingyue bersama-sama. Dalam perjalanan, mereka melihat banyak kultivator berkumpul di sana. Di Mingyue Garden, Haiyun mengenakan gaun sepanjang lantai ungu, berdiri di lautan peoni yang penuh warna, dan mengayunkan pedangnya padaku. Petik 2. Ye Tian menghela nafas, keberadaan Xiao Chen benar-benar mengancam semi dipenuhi. Cahaya menjadi 2 titik cahaya. Taman Mingyue merupakan tempat berkumpulnya para kultivator muda dari alam abadi, dan banyak tokoh terkemuka dari generasi yang sama datang. Tentu saja, banyak juga orang-orang kuat dari dunia kultivasi yang ikut berbaur. Bunga peoni sedang mekar, menciptakan lautan bunga yang dipenuhi aroma yang kaya dan harum. Berkumpul di lingkungan seperti itu sungguh memanjakan mata. Kita berasal dari dunia yang sama. Jika kita ingin hidup lebih baik di dunia manusia, tentu saja kita harus baik. Erja sama. Hai Yunsue tersenyum tipis, mengangkat gelas anggurnya sambil berdiri di taman, dan berkata, setiap faksi memiliki idenya sendiri,
tetapi kita dapat mencari titik temu sambil mengesampingkan perbedaan. Saya berharap orang-orang kuat di dunia abadi kita tidak akan terasing. Kata-kata sopan harus diucapkan, dan semua orang mengangkat beberapa gelas anggur, dan taman itu berangsur-angsur menjadi ramai. Saya harus berbicara tentang seseorang di sini. Orang itu pernah menimbulkan kekacauan tak berujung di alam abadi kita. Demi alasan egoisnya sendiri, dia membunuh setengah dari leluhur alam abadi kita dan hampir membawa alam abadi kita ke dalam nasib buruk. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang sudah tahu siapa yang dibicarakan Hai Yun Sui. Benar sekali, semua orang pasti tahu siapa dia. Dia adalah musuh publik Xiao Chen. Sekarang, dia telah menimbulkan kekacauan yang tak ada habisnya lagi, menggali senjata sihir yang ganas dari desa kuno Hong Huang, dan ingin membunuh semua leluhur kedua dunia. Ambisi serigala seperti itu memang keji dan jahat. Langit dan bumi tidak bisa mentolerirnya, dan para pahlawan dunia harus melawannya bersama-sama. Ada terlalu banyak rumor tentang Xiao Chen. Baik di dunia keabadian maupun di dunia manusia, dia adalah karakter yang terkenal di dunia. Semua orang di Taman Mingyue segera mulai membicarakannya. Senyum dingin muncul di bibir Hai Yun Sui, dan dia berkata, penjahat seperti itu harus dihukum oleh langit dan bumi. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh binatang buas ini. Pada saat ini, Xiao Chen sedang berjalan-jalan di antara paviliun di belakang taman, dan mendengar kata-kata Hai Yun Sui dengan jelas. Dulu, ia menggunakan 24 pedang perang untuk menusuk tubuhnya guna menghalangi dewa leluhur. Kini jiwanya yang tersisa masih berada di patung batu besar di perbatasan gurun dewa kuno di alam Changsheng. Kini ia telah menjadi pendosa yang tak terampuni selamanya. Mustahil baginya untuk memberitahu orang lain tentang rencana Senong untuk membunuh setengah leluhur dari dunia lain. Sebenarnya, dia tidak ingin mengatakan apapun. Dia berjalan di antara langit dan bumi dan dapat membunuh setengah leluhur manapun. Dia tidak lagi peduli dengan reputasi palsu apapun. Xiao Chen mencibir. Siapa dia? Ada beberapa kultivator di Taman Mingyue. Semuanya adalah master yang diundang oleh Hai Yun Sui, termasuk beberapa tokoh terkemuka di dunia kultivasi. Dengan kilatan cahaya, seorang wanita anggun dan cantik muncul dari udara tipis di antara paviliun dan menghalangi jalan Xiao Chen. Kau harus tahu siapa aku. Wanita cantik itu mengangguk dan berkata, aku tahu siapa kau. Aku tunangan Ye Tian, Sui Fuyun. Aku sudah lama ingin bertarung denganmu. Ye Tian telah dikalahkan olehku. Jika kau tidak ingin mati, segera lenyap. Sui Fuyun tersenyum cerah dan berkata, aku hanya ingin bersaing denganmu. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, aku harap kau akan menunjukkan belas kasihan. Meskipun dia berkata begitu, serangannya sangat kejam. Cahaya keemasan beterbangan di seluruh langit, dan suara kepakan sayap bergema di langit. Ratusan kelabang emas menukik ke arah Xiao Chen. Setiap kelabang emas panjangnya lebih dari 1 kaki, dengan sayap transparan di punggungnya. Ia dapat membelah langit saat terbang, dan menyemburkan kabut hitam dari mulutnya, membuatnya sangat beracun. Xiao Chen pernah mendengar tentang kelabang terbang ini. Bahkan seorang dewa pun akan langsung mati jika digigitnya. Itu adalah salah satu serangga paling beracun di dunia. Alasan mengapa Sui Fuyun berani mengambil tindakan adalah karena ia mengandalkan makhluk berbisa seperti itu. Bahkan seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi darinya harus melarikan diri jika ia bertemu dengan kelabang terbang. Xiao Chen menamparkan dengan telapak tangannya, dan embusan angin yang kuat bertiup ke kelabang yang terbang itu. Angin tersebut memang mengeluarkan suara berdenting, tetapi tidak menghancurkan mereka hingga berkeping-keping.
Setiap kelabang emas tampaknya terbuat dari emas. Dalam sekejap mata, kelabang emas yang luar biasa bergegas ke depan. Meskipun Xiao Chen tidak takut, dia tidak ingin melawan mereka dalam pertempuran jarak dekat. Om, keluar dari suara surgawi, dan jiwa pun beresonansi bersamanya. Kelabang terbang yang padat di langit tersambar petir di tempat, dan jiwa mereka yang kejam langsung hancur, diikuti oleh daging mereka, yang berubah menjadi kabut darah dan melayang pergi. Sui Fuyun sudah bersembunyi jauh. Ketika dia melihat Xiao Chen menghancurkan semua kelabang emas hanya dengan satu kata, wajahnya langsung berubah dan dia berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun, dia jelas meremehkan kecepatan Xiao Chen. Xiao Chen dan Keke melewati area kabut beracun dan langsung menyusulnya seperti dua sinar cahaya. Tangan Tuhan terangkat tinggi, dan telapak tangan sebesar batu kilangan muncul di langit, yang langsung membuat Sui Fuyun ketakutan. Dia sudah bergegas ke Taman Peony di depan dan melihat Ye Tian, Hai Yun Sui dan yang lainnya, tetapi itu tidak berguna. Baju zirah abadi di sekujur tubuhnya bersinar terang, Sui Fuyun tidak punya cara untuk menghindarinya dan hanya bisa menahannya. Ini adalah baju zirah berharga yang diberikan oleh Putri Tiga Bayi, jadi tentu saja itu bukan barang biasa. Namun, itu sama sekali tidak berguna di bawah tangan dewa. Dengan suara, bang, tangan dewa sebesar batu kilangan itu menamparkan punggung Sui Fuyun dengan keras. Baju zirah abadi itu hancur, dan Sui Fuyun menyemburkan aliran darah, yang jatuh di depan Hai Yun Sui dan yang lainnya, berubah menjadi genangan pasta daging. Xiao Chen, Ye Tian sangat marah. Lonceng ilahi Kaisar Langit bergema di angkasa, dan lonceng ilahi yang besar itu tergantung di atas kepalanya, memancarkan gelombang suara penghancur yang tak berujung, menyerang Xiao Chen. Xiao Chen mengucapkan suara surgawi, Ham, yang secara langsung menghancurkan gelombang suara kematian yang luar biasa. Mata Ye Tian memerah. Lonceng ilahi emas hampir transparan, dan lonceng itu terus berdentang, menyelimuti dirinya di dalam. Lonceng itu melesat ke arah Xiao Chen, dan cahaya keemasan yang menyilaukan melesat lurus ke langit. Setelah transformasi lainnya, Xiao Chen jauh lebih kuat daripada terakhir kali mereka bertarung. Dia telah meningkatkan kemampuannya hingga batas maksimal dan tidak ingin terlibat dengan lawan lagi. Dia siap menggunakan keterampilan pamungkasnya untuk menentukan hasilnya. Dia melesat maju bagai kilat, tangan Tuhan tampak hampir transparan, membesar dan membesar lagi, dan satu telapak tangannya menekan keras lonceng emas itu. Dang! Suara memekakkan telinga bergema di antara langit dan bumi. Lonceng dewa emas bergetar hebat, lalu meledak dengan suara keras, dan lonceng dewa emas itu pecah di mana-mana. Tubuh Ye Tian hampir hancur dan terbang secara diagonal ratusan meter jauhnya. Ini bukan berarti ada perbedaan besar dalam tingkat kultivasi Ye Tian dan Xiao Chen, hanya saja keduanya telah menampilkan serangan terkuat mereka, dan saat mereka saling bertabrakan, pemenangnya pasti akan langsung ditentukan. Banyak kultivator yang menyadari kengerian harta karun spiritual bawaan ini. Xiao Chen menamparkan lonceng surgawi kaisar yang legendaris, dan orang-orang itu pun terkejut. Kau mengaku abadi, tapi aku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian dan melihat apakah kau bisa dibangkitkan lagi. Xiao Chen berdiri di langit. Akibatnya, lonceng surgawi kaisar yang hancur itu benar-benar disusun kembali. Lonceng itu tampak memiliki kehidupan dan menyatu dalam sekejap, memancarkan aura yang bahkan lebih kuat. Saat Xiao Chen menyerbu, cahaya itu telah menyelimuti Ye Tian yang hancur, lalu menembus kehampaan dan pergi. Aku akan menjadi musuhmu seumur hidup. Suara Ye Tian menghilang. Seumur hidup. Kau hanyalah sebuah tragedi. Xiao Chen menatap ke kejauhan. Hai Yun Sui berteriak,
Xiao Chen, kau adalah seorang penjahat yang membunuh seorang leluhur dan menyimpan niat jahat, beraninya kau datang ke sini. Kenapa kau peduli jika aku datang ke sini? Xiao Chen menatapnya dengan dingin. Kenapa kalian di sini? Apa kalian tidak ingin aku datang? Kenapa kalian bicara omong kosong begitu? Teguran langsung dan dingin Xiao Chen membuat Hai Yun Sui sangat marah. Dia berteriak, "Orang gila!" Xiao Chen menunjuk Hai Yun Sui dan Fang Tianqi serta yang lainnya di belakangnya, dan berkata, "Kalian membuat barisan pembunuh dan menungguku jatuh ke dalam perangkap, tetapi kalian masih berbicara dengan nada tinggi. Kalian harus sepertiku, kalau tidak, itu hanya akan terlihat dibuat-buat." Xiao Chen berteriak kepada orang banyak di bawah, "Hari ini aku di sini untuk membunuh orang." Semua orang gempar. Orang ini benar-benar terus terang. Tujuannya sangat jelas dan dia mengatakannya secara langsung. "Xiao Chen, jangan sombong. Kamu ingin membunuh leluhur setengah, tetapi kamu tidak akan lolos dari kematian pada akhirnya." Xiao Chen mendarat di tanah, menatap Hai Yun Sui, dan berkata, "Aku baru saja mendengar tuduhan yang kamu buat terhadapku. Kalau begitu, izinkan aku bertanya kepadamu, apa itu leluhur setengah?" Petik 2. Leluhur setengah adalah orang yang paling bijak dan suci. Kita harus kagum dan memujanya. Wajah Hai Yun Sui dingin, dan dia berteriak, "Tetapi kamu begitu berani sehingga kamu memberontak dan bahkan ingin membunuh leluhur setengah dunia. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Apakah ini leluhur setengah yang kamu bicarakan? Jika leluhur setengah itu merasa lebih tinggi dari mereka dan menganggap semua makhluk hidup sebagai semut, dan menganggap semua orang di dunia sebagai orang yang lemah dan asing, apa salahnya membunuh mereka?" Xiao Chen melangkah mendekat, menginjak bunga peoni seperti lingbo. Kalimat, "Memangnya kenapa kalau aku membunuhnya?" diucapkan begitu saja, namun kalimat itu sangat menggetarkan, menggema di Taman Mingyue bagai gemuruh guntur. Semua orang di tempat kejadian langsung terkejut. Kata-kata itu benar-benar menyayat hati. Tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata yang keterlaluan seperti itu di depan umum. Kalian, benar-benar tidak ada harapan. Hai Yun Sui memarahi dengan keras, "Kalian menyimpan niat jahat dan ingin membunuh leluhur kalian. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian, bahkan langit dan bumi ingin menghancurkan kalian. Jangan menuduhku." Xiao Chen berdiri di atas bunga peoni, pakaiannya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak halus dan anggun, tetapi kata-katanya seberat gunung Tai, bergema di Taman Mingyue, dewa leluhur sejati tidak perlu disembah. Di dalam hati mereka, semua orang di dunia seberat gunung Tai. Mereka bisa mati demi semut-semut di mata para leluhur setengah seperti yang kalian katakan. Xiao Chen menatap Hai Yun Sui dan yang lainnya dan mencibir, "Aku akui bahwa orang-orang seperti Kaisar Suci Harimau Putih sangat kuat, tetapi kalian dapat menyembahnya jika kalian mau, tetapi itu tidak termasuk aku. Jika aku punya kesempatan, aku benar-benar ingin memenggal kepalanya. Bunuh dia untukku," teriak Hai Yun Sui. Lebih dari selusin master dari keluarga Hu terbang ke langit, puluhan Sun Paladin berkumpul di sekitarnya, lebih dari selusin murid Sanying Taijun datang dengan pedang terbang, dan puluhan orang mengelilingi Xiao Chen di tengah lapangan. Mereka semua adalah orang-orang kuat. "Aku tidak takut jika kau berani datang. Aku tak terkalahkan." Menghadapi pengepungan itu, Xiao Chen memegang pedang di tangannya, dan kata, "Ham," langsung keluar dari mulutnya. Jiwa lebih dari selusin master keluarga Hu di depannya menghilang dalam sekejap, dan tubuh mereka runtuh. Pada saat yang sama, binatang kecil Keke, yang kekuatannya telah meningkat drastis, juga mengambil tindakan. Dia secepat kilat, dan kecepatannya sebanding dengan Xiao Chen. Sekarang,
Tidak ada yang bisa melarikan diri. Setelah Lost Paradise diperluas, semua paladin dan kultivator dari Sun Cult dibawa masuk. Adegan berikutnya berdarah dingin, itu adalah pembantaian. Xiao Chen berdiri di luar Lost Paradise, dan dengan setiap serangan pedang, sebuah kepala melayang. Para pengikut Sanying Taijun dan selusin paladin dari Sun Cult dibantai dalam sekejap. Mayat-mayat berjatuhan dari langit dan darah mewarnai rumput menjadi merah. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan dan berdarah. Haha, Hai Yun Sui tidak marah. Dia mencibir keras dan berkata, Xiao Chen, kau sudah mati. Tepat saat darah tumpah di tanah, sebuah jembatan batu kuno perlahan-lahan muncul dari tanah dan melayang ke udara. 3 pedang melompat di atas jembatan. Suatu kekuatan aneh memperbaiki ruang ini. Itu adalah jembatan kematian Tong Tian. Xiao Chen tahu bahwa sudah jelas Banzu ingin membunuhnya. Kalau tidak, bagaimana jembatan kematian Tong Tian bisa muncul di sini? Bab 330, 9 Lentera Menerangi 9 Provinsi. Jembatan kematian Tong Tian dapat membuka jalan menuju surga kuno. Jembatan ini awalnya milik Dewi Teratai Hijau. Setelah kematiannya, jembatan ini secara alami diperoleh oleh leluhur setengah bela diri pada saat itu. Namun, orang luar tidak tahu ke tangan siapa jembatan ini akhirnya jatuh. Dapat dikatakan bahwa jembatan ini sangat luar biasa, dan bahkan seorang semi-leluhur pun merasa sulit untuk benar-benar memahaminya. Ada tanda-tanda yang sangat kuno di atasnya, yang semuanya disebabkan oleh tebasan pedang, tombak, tombak panjang, dan senjata ajaib lainnya, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditinggalkan oleh seorang semi-leluhur, yang membuatnya diselimuti oleh tabir misteri. Gelombang aneh menyelimuti ruang itu, dan Xiao Chen tidak dapat melarikan diri. Dia dapat melihat dengan jelas semua tanda di jembatan kematian Tong Tian, dan bahkan ukiran teratai, yang merupakan transformasi Dewi Teratai Hijau setelah kematiannya. Itu sangat nyata, seolah-olah benar-benar tumbuh di sana. Jika itu adalah sumber tubuh asli Dewi Teratai Hijau, jembatan ini akan jauh lebih mengerikan. 3 pedang melompat dan menebas ke arah Xiao Chen, memancarkan cahaya dingin dan dipenuhi aura pembunuh. Ini jelas merupakan formasi pembunuh yang mengerikan. Banzu tidak dapat melakukan apapun terhadap Huang Nitai, jadi dia ingin menggunakan jembatan kematian Tong Tian dan pedang dengan asal-usul yang hebat untuk menghadapinya. Xiao Chen mengeluarkan pedangnya di Paradise Lost milik Keke untuk menangkis 3 pedang tajam lainnya. Pada saat yang sama, Keke kecil membuka Paradise Lost dan berusaha keras untuk menstabilkan jembatan kematian. Dang! Di tengah suara benturan yang memekakkan telinga, pedang di tangan Xiao Chen diambil oleh kekuatan aneh. Meskipun Keke kecil menggunakan Paradise Lost untuk memperbaiki salah satu ujung jembatan kematian Tong Tian, sebuah kekuatan yang tak terbayangkan dahsyat tiba-tiba meletus di jembatan batu, mengguncang Keke dan melarikan diri dari Paradise Lost. Begitu mereka bersentuhan, jembatan batu dan pedang itu memperlihatkan kekuatan yang sangat mengerikan, membawa bahaya besar bagi Xiao Chen dan Keke. Ketika keempat pedang itu diangkat dan ditebaskan ke arah Keke dan Xiao Chen pada saat yang sama, platform lumpur kuning yang tersembunyi di ruang akupuntur akhirnya bergerak, terbang keluar dengan sendirinya, menghalangi keempat pedang, dan menekan ke arah jembatan kematian Tong Tian pada saat yang sama. Dengan tabrakan senyap, platform lumpur kuning menekan jembatan mati Tong Tian. Namun, jembatan batu itu tidak sepenuhnya runtuh. Jembatan itu bergetar hebat. Pada saat yang sama, keempat pedang di jembatan itu melesat ke langit, langsung merobek beberapa lubang hitam, mencoba menelan Xiao Chen dan Keke di atasnya. Sebuah lampu kuno yang menyala selamanya muncul, dan cahaya lembut menyelimuti Xiao Chen dan binatang kecil itu.
Aura kehancuran hampir tidak bisa mendekat, dan ada titik-titik cahaya di langit. Jelaslah bahwa ada Banzu yang mengendalikannya secara rahasia, tetapi Banzu tidak dapat benar-benar mengendalikan pedang-pedang itu. Ia hanya dapat menggunakan beberapa metode khusus, dengan bantuan fluktuasi energi jembatan kematian Tongtian, untuk membuat keempat pedang yang melekat pada jembatan batu itu melambung ke langit. Kerusuhan, jembatan kematian Tongtian tiba-tiba berguncang hebat, dan kekuatan mengerikan itu benar-benar menutup ruang tersebut. Terlebih lagi, ada tanda-tanda bahwa platform lumpur kuning akan terguncang. Keempat pedang itu bertarung makin sengit, dan tenaga pedang yang mereka keluarkan terus-menerus memengaruhi cahaya yang dipancarkan lampu ajaib itu. Pada saat ini, platform lumpur kuning tidak lagi menekan jembatan kematian Tongtian, melainkan membubung ke angkasa dan menghampiri kaki Xiao Chen, membawanya melayang di kehampaan. Sekarang, Xiao Chen perlahan mulai tenang. Dia menghibur keke dan duduk bersama di panggung lumpur kuning, mengamati semuanya dengan dingin. Lampu ajaib itu memancarkan cahaya lembut dan melayang satu kaki di luar bahu kirinya. Titik-titik cahaya kecil itu sangat menarik perhatian di langit yang mulai gelap. Sekarang, ruang ini sepenuhnya terisolasi dari dunia luar dan telah menjadi dunia yang terpisah. Kehampaan yang redup itu tak terbatas, dan saat jembatan kematian Tongtian bergoyang, hembusan alam purba keluar. Dalam sekejap, gunung-gunung primitif berdiri di langit, dan gunung-gunung pedang menjulang tinggi ke awan. Kekacauan dan aura pembunuh bergulir di bumi berwarna darah yang mengerikan. Tanah kuno memancarkan suasana yang sunyi, dan gunung-gunung raksasa meledak menjadi energi pedang yang kacau. Tempat ini seperti tempat peleburan surga dan bumi. Banzu mengambil tindakan. Jembatan kematian Tongtian membentang di antara langit dan bumi, seolah-olah ingin menindas Xiao Chen dan Huang Nitai. Empat pedang raksasa sebesar gunung menjuntai, menunjuk langsung ke arah Xiao Chen dan Keke. Sinar pedang yang menyilaukan itu begitu terang dan besar sehingga bergulung-gulung seperti sungai kuning yang menderu. Itu adalah pemandangan yang bagaikan kiamat, bagaikan mimpi. Menghadapi pemandangan yang begitu besar dan kekuatan yang begitu menakutkan, Xiao Chen tetap tenang dan acuh tak acuh. Dia sangat yakin bahwa platform lumpur kuning dapat menghalangi semuanya. Sekarang bukan saatnya mengandalkan kekuatan sendiri, karena setidaknya 3 semi leluhur telah mengambil tindakan dan ingin menghancurkan platform lumpur kuning. Saat ini, yang bisa ia andalkan hanyalah platform lumpur kuning dan lampu ajaib ini. Jika mereka tidak bisa menghalangi pedang dan jembatan kematian, maka ia akan hancur baik secara fisik maupun spiritual. Energi gelap dan kuning menyebar keluar, platform lumpur kuning itu sunyi dan tak bergerak, dan kabut menyebar, menahan tekanan pedang perang dan jembatan kematian Tongtian, serta kekuatan penghancur yang mengerikan. Gunung-gunung asli di langit terus runtuh, jembatan batu dan pedang berguncang, bumi berdarah zaman kuno terbelah, dan segalanya dihancurkan oleh gelombang Xuan Huangqi. Samar-samar, Xiao Chen melihat 4 bayangan kabur di kehampaan yang jauh, menggunakan kekuatan magis mereka yang besar untuk mengendalikan jembatan kematian Tongtian dan membiarkan pedang mereka menyapu 8 penjuru. Namun, semua ini tidak dapat menyakiti Xiao Chen. Lampu suci bersinar lembut, menyelimutinya. Keke kecil merasa sangat nyaman dan hampir tertidur di samping Xiao Chen. 8 suara asli dari platform lumpur kuning bergetar sedikit, 2 energi Xuan dan Huang mengalir, dan 4 sosok di langit yang jauh tersambar petir. Meskipun mereka menggunakan jembatan batu dan benda-benda lain untuk melawan platform lumpur kuning, keempat orang itu jelas masih dibombardir. Pada saat yang sama, sebuah pemandangan yang mengerikan terjadi. Kabut darah memenuhi udara di sekitar platform lumpur kuning,
gunung-gunung dan sungai-sungai yang pecah muncul, dan sosok-sosok manusia menyerbu dan membunuh di daratan yang luas. Itu adalah pemandangan yang tragis, dengan jutaan mayat, darah mengalir, dan gunung serta sungai terbelah. Ini adalah kehancuran, ini adalah pembantaian, dan para pahlawan tergeletak mati di panggung lumpur kuning. Terdengar suara ledakan keras, seakan-akan dunia hancur berkeping-keping. Adegan tragis darah dan dayung yang mengambang menghilang, dan semua gambar kembali menjadi ketiadaan. Matahari bersinar, dan dunia yang cerah muncul. Jembatan kematian dan pedang jatuh dari langit. Keke kecil bergerak cepat dengan tangan dan matanya, dan mengayunkan cahaya ilahi yang berwarna-warni. Surga yang hilang terbentang terbuka, menampung keempat pedang. Jembatan mati Tongtian jatuh ke tanah dan menghantam taman bunga peoni, menyebabkan gelombang tanah yang besar. Bukannya binatang kecil itu tidak mau mengambilnya, tetapi sangat sulit untuk memasukkannya secara keseluruhan ke dalam Paradise Lost. Kekuatan yang terkandung dalam jembatan ini tak terbayangkan. Beberapa fluktuasi energi yang dikeluarkan telah menimbulkan ancaman tertentu bagi Huang Nitai. Anda dapat membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Keempat pedang itu bagaikan benda tanpa pemilik. Siapapun dapat mengambilnya, tetapi tidak seorang pun dapat benar-benar mengendalikannya. Upaya Banzu untuk menggunakan jembatan batu untuk menyerang Huang Nitai berakhir dengan kegagalan. Di langit yang jauh, beberapa sosok mendesah dan menghilang dalam sekejap mata. Jembatan kematian Tongtian menjulang ke angkasa, membelah angkasa, tak seorang pun mampu menghentikannya. Semua orang di Taman Mingyue sangat terkejut dan menatap Xiao Chen di langit dengan takjub. Keke memainkan keempat pedangnya seolah sedang mempersembahkan harta karun, menari dengan penuh semangat dan berubah menjadi hantu di langit. Xiao Chen menatap ke kejauhan, terdiam. Banzu pasti sangat tertekan melihatnya berhenti seperti ini. Hal pertama yang dilakukannya setelah tenang adalah mencari Hai Yun Sui, tetapi ternyata dia sudah lama menghilang. Pada saat ini, seluruh kota Loyang beriak dengan fluktuasi aneh, yang tidak dapat dirasakan oleh siapapun kecuali para kultivator. Legenda mengatakan bahwa di sini ada kekuatan yang dapat melawan desa primitif kuno. Benarkah itu? Xiao Chen tiba-tiba terkejut. Fuxi, Nuwa, Suanyuan dan yang lainnya semuanya muncul dari daerah ini, jadi legenda tersebut ada benarnya. Lampu kuno yang menyala abadi itu tiba-tiba melesat ke angkasa, mengitari seluruh kota Loyang, lalu jatuh ke bumi. Perubahan tak terduga ini berada di luar dugaan Xiao Chen. Lampu kuno itu menghilang di depan matanya dan tenggelam ke dalam kota Loyang. Pada saat yang sama, tanah bergetar pelan beberapa kali, yang bahkan dapat dirasakan oleh manusia biasa. Semua orang mengira gempa bumi akan datang dan menjadi panik, tetapi guncangan itu hanya berlangsung selama beberapa detik dan segera mereda. Tidak yakin apakah itu karena aura teras lumpur kuning atau apakah lampu kuno itu ada hubungannya dengan Xiao Chen, tetapi dia dengan jelas melihat lampu kuno menyala di bawah tanah di kota Loyang. Ya, lampu kuno Xiao Chen yang menerangi yang lainnya. Tidak ada kota besar seperti desa kuno di bawah tanah. Dia hanya melihat cahaya lampu kuno yang berkedip-kedip. Saat cahaya lampu itu semakin terang, Xiao Chen perlahan menyadari bahwa bawah tanah itu telah menjadi reruntuhan, hanya ada satu lampu ajaib yang masih utuh. Dalam sekejap, lampu lamanya terbang kembali dan melayang di samping bahu kirinya. Kekosongan itu hancur, dan sesosok manusia melintas. Tian Wei Tian dan Ren Wei Ren bergegas keluar. Setelah melihat Xiao Chen, mereka berkata dengan terkejut, "Itu kamu." Tidak heran, Xiao Chen hendak menanyakan sesuatu, tetapi dia tidak dapat mengendalikan dirinya, dan platform lumpur kuning membawanya pergi melalui udara.
Sewaktu bepergian melintasi ruang angkasa, dia benar-benar melihat bintang-bintang di alam semesta. Hampir dalam sekejap, ia menerobos udara, dan di bawahnya terlihat tanah yang makmur dan pemandangan indah selatan Sungai Yangtze. Ini, Xiao Chen terkejut. Dalam sekejap mata, dia mendapati dirinya berada di selatan. Dia merasa tempat ini sangat familiar. Sepertinya berada di sekitar Yangtze. Lentera kuno yang melayang di bahu kirinya menarik ekor cahaya yang panjang di langit, berputar-putar, menukik ke bawah, dan terbenam ke dalam tanah di bawahnya. Bahkan di udara dia bisa merasakan tanah bergetar sedikit, dan kemudian melalui tanah dia melihat lampu kuno dinyalakan di antara reruntuhan bawah tanah. Ombak beriak keluar, dan lampunya yang kuno terbang kembali dalam sekejap. Bagaimana caranya? Xiao Chen sangat terkejut. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, platform lumpur kuning membawanya melewati kehampaan lagi dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Hewan kecil Keke sangat penasaran dan tidak takut sama sekali. Ia menganggap ini sebagai perjalanan yang menyenangkan. Dengan kilatan cahaya, Xiao Chen muncul di langit lain, menghadap ke bumi. Ada bayangan gunung dan ladang yang bersilangan. Ini sebenarnya adalah Qingsu. Tanpa rasa terkejut, lampu kuno itu terbang lagi, menukik ke arah daratan Qingsu, dan menyalakan lampu kuno. Cahaya itu berkedip-kedip, dan titik-titik cahaya terpantul di mata Xiao Chen. Xiao Chen telah menyalakan 3 lampu kuno di bawah benua Jiushu secara berurutan. Dia tidak tahu konsekuensi apa yang akan ditimbulkannya. Tampaknya semua ini tidak dapat dikendalikan olehnya. Platform lumpur kuning mengirimnya ke berbagai tempat. Pada titik ini, Xiao Chen tahu bahwa ia mungkin harus menerangi Jiushu. Benar saja, dalam periode waktu berikutnya, platform lumpur kuning membawanya ke berbagai tempat di bumi, termasuk Jishu, Yanzhou, Qingzhou, Suzhou, Yangzhou, Jingzhou, Yuzhou, dan Yongzhou. Ia melakukan perjalanan melintasi Kyushu dan menyalakan 8 lampu kuno di bawah tanah. Perhentian terakhirnya adalah kembali ke desa kuno, yang terletak di Yongzhou. Lampu kuno yang melayang di samping bahu kirinya tenggelam kembali ke kota bawah tanah raksasa, menerangi kota kuno yang kabur itu. Kemudian, 9 sinar cahaya melesat ke langit dari daratan Kyushu. Pada hari itu, daratan Kyushu tampak cerah, dan cahayanya bertahan lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Pada saat ini, semua orang merasakan bahwa energi spiritual di tanah Kyushu tampaknya jauh lebih kaya. Apakah Kyushu akan dibuka? Apa arti 9 lampu kuno itu? Xiao Chen penuh dengan keraguan. Pada hari inilah suara merdu lonceng menyebar ke seluruh wilayah Kyushu. Apakah lonceng kematian Banzu telah berbunyi?